Gus Dur itu adalah pemamah, bukan sekedar pembaca ya, pemamah literasi, literatur. Nah ini poin yang kedua yang harus kita pelajari. Nah pertanyaan kita kan orang semua ngomong tentang demokrasi Bu, emang apa gitu keunikan atau novelty, kebaruan yang ditawarkan oleh Gus Dur di dalam pembicaraan tentang demokrasi. Jadi Gus Dur itu sudah meletakkan bahwa demokrasi itu bukan isu yang profan semata, bukan isu politik semata. Politik itu duniawi gitu ya. Tapi demokrasi itu adalah sesuatu nilai yang memang syarat dengan spiritualitas, syarat dengan nilai-nilai keagamaan. Maka orang seringkali merujuk Gus Dur dengan istilah pribumisasi Islam gitu ya. Artinya Islam itu tidak sebagai sesuatu yang di atas langit, tetapi kita bumikan di dalam praktek kehidupan kita, sehingga Islam kita pandang sebagai sesuatu yang berjalin berkelindan dengan budaya, tradisi, kebiasaan-kebiasaan setempat. Tapi jarang orang yang melihat bahwa sebenarnya Gus Dur itu meletakkan apa yang kita mungkin bisa sebutkan demokrasi transendental. Kalau tadi pribumisasi itu menarik ke bawah, Islam yang langit itu kita tarik ke bawah menjadi bumi menapakkan kaki, jadi tidak ngawang-ngawang saja. Dalil itu bukan sesuatu yang dihafalkan, tidak mengawang-awang, tapi nyata kita praktekkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya buat karaoke itu Pak. Ya sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Yang pertama saya sampaikan kepada Ibu Lombok khususnya yang menyediakan tempat untuk kita diskusi hari ini. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Atun Wardatun. Halo, tes. Tes. Biasanya kalau orang-orang kecil ini sering bungkam suaranya. Bahaya kalau terus itu. Bahaya kita di media ini sering dibungkam. Ini live nih. Tes. Belum dari dewan, ada dimatikan mic. Ya, yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibunda Gurunda, termasuk beliau adalah guru saya dulu di UIN Mataram, walaupun beda jurusan tapi kami banyak belajar sama beliau, Ibu Atun Wardatun, senior Yusuf Tantowi, dan sahabat Setu Filaini, Pimret Tribun Lombok yang saya cintai, dan sahabat-sahabat Gus Durian dan teman-teman mahasiswa yang menyempatkan hadir. Saya mungkin sekedar mengantarkan saja, jadi mungkin teman-teman ini yang tidak pernah ikut diskusi Gus Durian mungkin bertanya-tanya, Gus Durian itu apa sih? Jangan-jangan ini Gus-Gus yang suka duren gitu. Jadi Gus Durian itu sebenarnya komunitas ya, komunitas teman-teman yang merasa punya minat dan kecintaan yang sama untuk dan ingin berikhtiar untuk meneruskan pemikiran dan gerakan-gerakan yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang disapa akrabnya itu Gus Dur. Jadi di komunitas Gus Dur itu ada murid, ada sahabat, ada simpatisan, bahkan ada anak Gen Z yang tidak pernah mengetahui Gus Dur, hanya mungkin mengetahui lewat media, hanya selintas saja bahwa Gus Dur itu adalah seorang pluralis, Gus Dur itu adalah seorang humanis. Ada yang berpendapat Gus Dur itu adalah seorang politikus, dan banyak lagi. Jadi Gus Dur ini kalau saya mau ibaratkan itu seperti kitab suci ya, bisa dibaca dari mana saja. Tafsirnya orang-orang itu tentang Gus Dur itu banyak, ada beragam cara untuk menafsirkan Gus Dur. Kalau kita lihat di sisi kekeluargaannya, beliau adalah seorang orang tua atau bapak yang sangat egalitarian, sangat memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Teman-teman yang mau menjadi orang tua atau bapak yang baik yaitu ya bisa mempelajari Gus Dur itu, pelatihan intelektual, kemudian nilai-nilai yang diajarkan dan lain sebagainya, dan kemudian bisa meneruskan perjuangan dan nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh bapaknya. Bukan hanya sekedar omon-omon, tetapi memang dipraktikkan di dalam kehidupannya, begitu kan. Nah ini sebenarnya yang nilai-nilai seperti ini yang patut kita tiru, kita contoh dari Gus Dur. Ada 9 nilai Gus Dur sebenarnya yang penting sekali di komunitas Gus Durian itu tidak pernah lepas.
Ya kalau kita diskusikan 9 nilai Gus Dur ini gak habis-habis itu. Sampai kita pasang toga pun akan habis untuk diskusikan. Karena 9 nilai ini soal ketauhidan, soal kemanusiaan, soal keadilan dan seterusnya. Dan itu satu bahasan saja itu nggak akan tuntas itu dibahas terus menerus. Ya. Karena nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur ini adalah nilai yang universal, menjadi kebutuhan semua orang, tidak hanya bagi sekelompok orang saja. Secara organisasi Gus Durian di Lombok ini baru sekitar 2-3 tahun ini yang mungkin kalau kita bilang terkoordinir secara rapi gitu ya. Karena selama ini ada banyak sahabat-sahabat Gus Dur, teman-teman Gus Dur di Lombok ini, di Mataram, di Lombok Barat, di Lombok Timur, tetapi mereka bergerak sendiri-sendiri. Beliau-beliau ini mengagumi Gus Dur dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang mengagumi dari sisi humorisnya, ada yang mengagumi dari sisi intelektualnya, ada yang mengagumi dari sisi tindakan-tindakan politiknya. Dan mereka setiap bulan Desember, Januari seperti sekarang yang kita juluki sebagai bulan Gus Dur, itu selalu mengadakan kegiatan. Misalnya Pak Fairuz, dia meneladani Gus Dur itu dari sisi humorisnya, dari sisi budayanya, dan selalu mengadakan acara haul Gus Dur setiap tahun. Kemudian ada juga Bang Yongki, politisi, dia meniru Gus Dur dari sisi politiknya, mengadakan juga haul Gus Dur. Ada Bang Pauk yang dari sisi nyelenehnya itu ya, rambutnya nggak pernah disampo itu ya. Maaf Bang Pauk ya kalau nonton live ini. Jadi ada banyak sisi Gus Dur ya, dan semua teman-teman sahabat-sahabat Gus Dur yang ada selama ini itu merayakan haul Gus Dur sendiri-sendiri. Lalu kemudian mungkin ini adalah legacy dari almarhum Abu Mancal atau Pak Fairuz. Sekitar 3 bulan sebelum meninggal, beliau dari Seknas datang kemudian meminta untuk kita bentuk Gus Durian masing-masing wilayah ya. Ada yang Lombok Timur, KLU, Mataram, Lombok Barat, sama Lombok Tengah. Dan alhamdulillah Pak Fairuz itu beliau yang menyambungkan benang-benang kusut dari penggemar Gus Durian ini kemudian disambungkan oleh Pak Fairuz, dan alhamdulillah sekarang sudah terbentuk komunitasnya di masing-masing daerah. Jadi teman-teman yang di Lombok Timur insya Allah akan mengadakan haul juga, tapi nggak tahu kapan, nanti dicari informasinya di sosial media. Kemudian yang Lombok Barat, Mataram juga. Mataram kalau nggak salah besok akan tanam pohon. Lombok Barat ya akan tanam pohon di TPA Kongok ya. Dan khusus untuk yang ini, yang diskusi hari ini, tempatnya memang di Mataram, tapi yang mengadakan itu adalah komunitas Gus Durian Lombok Tengah. Jadi komunitas Gus Durian Lombok Tengah itu ngadain beberapa kegiatan. Tanggal 10 kemarin kita tanam pohon di Gunung Jahe. Kemudian hari ini kita diskusi di sini. Besok acara haulnya itu akan dihadiri oleh putrinya Gus Dur yang terakhir itu Inayah Wahid. Kalau sahabat-sahabat mungkin sering nonton Lakorpa itu bisa lihat di situ gimana lucunya anak presiden yang satu itu. Besok teman-teman bisa ketemu. Tempatnya di Pondok Pesantren Nurul Quran di Mertak Tombok. Ya, saya undang juga dalam kesempatan ini teman-teman sekalian, baik yang offline maupun yang online, silakan kita hadir bersama-sama di sana. Kita akan, bagi yang muslim, kita akan tahlil, zikir, kemudian ada panggung budaya juga, kemudian akan ditutup nanti dengan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Mbak Inayah Wahid. Mungkin sekedar itu pengantar dari saya. Nanti kita akan belajar banyak tentang Gus Dur, dan sesuai dengan tema kita meneladani etika budaya demokrasi Gus Dur. Nanti Ibu Prof akan mengelaborasi banyak, karena secara intelektual beliau punya ketersambungan. Suami beliau namanya Abadu Wahid. Bapaknya Bapak Abadu Wahid ini dulu ceritanya mondok di Tebu Irang dan sempat mengasuh Gus Dur, makanya Wahidnya itu diambil dari nama Gus Dur. Kita akan mendengarkan paparan dari beliau. Dari saya cukupkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar teman-teman? Udah sholat duhur kan? Jangan nggak sholat ya, harus sholat kalau Gus Durian. Wajib sholat itu bukan. Sholat, Bu. Sholat itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Gitu. Baik, saya satu minggu yang lalu ya dihubungi oleh Jel, ini panggilannya Jel. Jeli, disuruh ini mengisi acara ini. Saya itu sebenarnya menjaga ya untuk ngomong terkait-kait yang dekat dengan demokrasi lah, politik dalam suasana sekarang yang agak-agak gimana gitu ya, karena kadang kalau sudah ngomong tuh suka tidak terkontrol gitu. Tapi karena yang meminta ini mahasiswa keren di zamannya kan, dan sekarang masih keren, jadi saya merasa saya harus mengikuti gitu ya, saya harus mentaati permintaan mahasiswa kita, karena ini juga adalah forum yang yang saya itu suka. Jadi kalau sakit ada forum diskusi itu malah jadi sehat gitu. Dan karena akhir-akhir ini forum-forum diskusi seperti ini kan udah menurun gitu ya, udah menurun dibandingkan dengan zaman-zaman yang lalu, sehingga ketika ada seperti ini tidak kita support, saya merasa saya merasa tidak bermanfaat sebagai seorang dosen gitu kan. Nah, topik kita hari ini adalah belajar demokrasi dari Gus Dur. Teman-teman, kalau saya sebenarnya selama hidupnya Gus Dur tidak pernah bertemu langsung ya, tetapi buku-bukunya beliau saya baca gitu, jadi koneksinya itu di situ. Kita membaca karya siapapun itu kita merasa lebih dekat dibandingkan dengan physical touch, bertemu langsung. Nah, saya baru tahu bahwa Gus Dur itu pernah mondok di Tambak Beras itu ketika saya justru sudah menjadi dosen gitu, karena sebelumnya tidak memperhatikan biografinya beliau, tapi buku-bukunya yang lucu-lucu itu yang nggak lucu semua, pemikirannya juga luar biasa. Nah, saya baru tahu secara detail bahwa beliau itu pernah mondok di Tambak Beras tuh menjadikan saya semakin merasa dekat dengan beliau, karena saya juga alumni Tambak Beras, artinya kita bisa mengklaim bahwa kita satu alma mater gitulah ya. Dan ternyata beliau itu bertemu dengan seorang gadis yang paling cantik di kelasnya itu pada saat mondok di Tambak Beras itu, dan itu menjadi satu-satunya gadis yang ada di hati beliau sampai akhir hayat ya. Jadi ini salah satu poin di mana kita harus belajar dari Gus Dur. Kesetiaan terhadap satu perempuan itu sangat mahal, terutama untuk ya sekarang dengan perkembangan berbagai macam hal sekarang ini seperti mencari jarum di antara jerami, menemukan sosok-sosok tokoh yang punya kesetiaan seperti itu gitu. Nah, kalau kita bicara demokrasi, pilar demokrasi itu kan paling tidak ada 3 ya, kebebasan dan persamaan, terus pemerintah yang transparan, terbuka, bisa kita akses apa-apanya, maksudnya ya ada yang rahasia, yang tidak bisa dibuka kemarin waktu debat itu adalah yang rahasia kan, tapi sebagian besarnya tidak rahasia. Karena pemerintah ini kan menerima kedaulatan rakyat, kedaulatan kita memberikan amanah untuk mengurus kita kan gitu. Jadi tidak ada rahasia di antara kita. Nah, salah satu pilarnya adalah pemerintahan yang terbuka, lalu kedaulatan rakyat, kebebasan dan persamaan, pemerintah yang terbuka dan kedaulatan rakyat. Nah, sepanjang hidupnya Gus Dur itu 3 hal ini beliau perjuangkan. Ya, beliau perjuangkan. Jadi kalau sekarang kita mengaku diri sebagai Gus Durian, 3 hal inilah yang pilar demokrasi inilah yang harus kita terus perjuangkan. Sulit Bu,
ya memang sulit, namanya perjuangan itu sulit gitu. Kalau tidak sulit apa namanya, peristirahatan ya bukan perjuangan. Nah, saya tadi ditanya sama Sirtu, dari ngajar Bu kok bawa bukunya tebal-tebal banget gitu ya. Enggak, saya bilang saya membaca buku-buku ini, membaca ulang. Ini buku udah lama. Buku ini sejak saya S2 di Jogja, S2 saya yang pertama. Dan ini bukan buku saya, sebenarnya ini bukunya suami saya. Karena dia membahas tentang gagasan Islam liberalnya Ahmad Wahid untuk disertasinya. Kalau saya lebih ke isu gender ya. Tapi buku ini saya terpaksa beli ulang beberapa hari yang lalu ketika Jelly meminta saya ngomong tentang ini. Sebenarnya dulu pernah memiliki, tapi dibawa sama anak saya yang sekarang di Mesir, yang juga dia idolanya Gus Dur. Kebetulan tadi telepon, makanya saya yang tadi telepon, makanya saya kasih tahu ini mama lagi ngisi acara Gus Dur. Mereka juga merayakan haulnya Gus Dur beberapa saat yang lalu di Mesir. Dia bawa, akhirnya saya harus beli ulang karena saya harus merefresh. Yang ingin saya sampaikan bahwa di mana-mana Bu tulisan tentang Gus Dur itu adalah pemamah, bukan sekedar pembaca ya, pemamah literasi, literatur. Nah, ini poin yang kedua yang harus kita pelajari dan harus kita teladani sebelum masuk ke masalah demokrasi tadi. Beliau itu adalah pembaca yang tekun dan penulis yang lihai. Jadi untuk menjadi penulis yang lihai ya tentu harus membaca yang tekun. Nah, teman-teman Gus Durian kalau ingin mengikuti Gus Dur harus membaca. Jadi kita berdiskusi, mengeluarkan opini itu harus berdasarkan literasi yang jelas. Membaca, karena disitulah terjadi input terhadap opini kita sehingga lebih berbobot. Apa yang kita katakan lebih berbobot itu dengan membaca. Banyak sekali buku seperti yang tadi dibilang oleh Jelly, bahwa Gus Dur itu adalah buku yang tidak pernah selesai dibaca, saking banyaknya, dan sampai beliau meninggal masih menginspirasi berbagai tulisan disertasi, tesis, skripsi. Kalau teman-teman cari di Google itu nggak sulit mencari tulisan tentang Gus Dur. Nah, tapi saya memilih ini kenapa? Karena beliau ini adalah orang luar gitu ya. Bukan berarti orang luar itu jauh lebih bagus menulis, tetapi karena beliau ini adalah peneliti yang sebenarnya di awalnya tidak ingin meneliti Gus Dur secara pribadi, tapi meneliti tentang pemikiran Gus Dur dan yang lain-lainnya terkait dengan Islam liberal di Indonesia, yang kemudian menjadi buku ini. Tapi di dalam pergaulan beliau yang intens dengan Gus Dur dan sering bareng dengan Gus Dur, baik pada saat beliau menjadi presiden ataupun sebelum dan sesudah. Presidennya Gus Dur itu kan cuma 21 bulan ya teman-teman, kurang dari 2 tahun. Kalau 2 tahun kan 24 bulan berarti, cuma 21 bulan, tapi itu banyak merubah hal di dalam singkatnya kepemimpinan itu ya. Nah, itu kemudian dia menulis dengan bagus sekali, dan dia menulisnya itu beda dengan kita nulis sebagai orang yang merasa dekat dengan Gus Dur ya. Karena kalau kita merasa dekat dengan orang tertentu, subjektivitas kita itu jauh lebih menguasai daripada objektivitasnya, dan kita masih ewuh-pekewuh untuk mengatakan hal-hal yang tidak pantas tentang tokoh yang ingin kita tulis, karena kita merasa ini orang yang saya hormati dan sebagainya. Nah, itu salah satu kekurangan. Tetapi karena beliau ini tidak punya konektivitas emosional dan semata-mata atas dasar intelektual, maka dia menulis tentang Gus Dur itu cukup alamiah menurut saya, sehingga dia ada kritikannya juga. Penggambaran Gus Dur itu saya ketawa juga gitu ya. Misalnya dia menggambarkan sosok Gus Dur itu yang giginya tidak rata dan kuning dan sebagainya, itu ada di situ. Coba kalau kita ya nggak berani. Saya nggak berani misalnya ngomong begitu. Makanya berarti kita bisa tahu bahwa apa yang disampaikan di sini itu insya Allah objektif. Ya pasti ada subjektifnya. Makanya saya suka membaca tulisan beliau ini, karena saya yakin ini menggambarkan sosok Gus Dur sealami mungkin, bukan karena kita takut takut nggak berkah atau takut kualat atau apa gitu. Tetapi dia juga walaupun demikian banyak sekali hal-hal yang menurut dia bahwa Gus Dur itu adalah teladan di dalam semua kehidupan, tidak hanya masalah
demokrasi gitu ya. Nah, apa sih yang khas? Nah, pertanyaan kita kan orang semua ngomong tentang demokrasi, Bu. Emang apa gitu? Keunikan atau novelty, kebaruan yang ditawarkan oleh Gus Dur di dalam pembicaraan tentang demokrasi. Jadi Gus Dur itu sudah meletakkan bahwa demokrasi itu bukan isu yang profan semata. Bukan isu politik semata. Politik itu duniawi gitu ya. Tapi demokrasi itu adalah sesuatu nilai yang memang syarat dengan spiritualitas, syarat dengan nilai-nilai keagamaan. Maka orang seringkali merujuk Gus Dur dengan istilah pribumisasi Islam gitu ya. Artinya Islam itu tidak sebagai sesuatu yang di atas langit, tetapi kita bumikan di dalam praktek kehidupan kita, sehingga Islam kita pandang sebagai sesuatu yang berjalin berkelindan dengan budaya, tradisi, kebiasaan-kebiasaan setempat. Tapi jarang orang yang melihat bahwa sebenarnya Gus Dur itu meletakkan apa yang kita mungkin bisa sebutkan demokrasi transendental. Kalau tadi pribumisasi itu menarik ke bawah, Islam yang langit itu kita tarik ke bawah menjadi bumi menapakkan kaki, jadi tidak ngawang-ngawang saja. Dalil itu bukan sesuatu yang dihafalkan, tidak mengawang-awang, tapi nyata kita praktekkan gitu. Ketika kita berbicara iman, ya iman itu tidak hanya percaya bahwa ada Tuhan, lalu membenarkan dengan melafalkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, tapi iman itu terwujud dalam perbuatan kita, anti korupsi, anti diskriminasi dan sebagainya. Itu maksud dari pribumisasi itu gitu kan, membawa. Nah, demokrasi sebagai sebuah isu yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai itu kan barat, itu kan tidak ada di dalam Islam dan sebagainya. Oleh Gus Dur itu tidak. Demokrasi transendental, demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai agama, dan agama berbicara tentang demokrasi. Nanti kita lihat poin-poin apa yang beliau bicarakan. Jadi kalau saya suruh Anda baca buku setebal ini kan tebal banget ya. Jadi saya ambil poin-poinnya di sini. Di sini saya tulis di HP saya. Kemudian beliau tadi seperti yang saya katakan, selama hidupnya menghabiskan waktu lewat berbagai momen gitu. Tidak hanya perjuangan lewat peran sosial dan politiknya. Misalnya Gus Dur itu menjadi ketua PBNU berapa periode teman-teman? 3 periode. Jadi lebih dari 10 tahun. Dari tahun 1984 sampai 99 pas terpilih jadi presiden itu. Sebenarnya itu yang lucu saya baca di buku ini ya. Sebenarnya tahun 1994 itu beliau sudah tidak mau maju untuk ketiga kalinya. Sudahlah saya mau fokus di Ciganjur, membangun pondok pesantren, dan saya tidak mau lagi di PBNU biar regenerasi gitu. Tapi beliau mendengar kabar bahwa Presiden Soeharto senang dengan itu karena mau dikooptasi nih NU ini, karena selama ini Gus Dur itu adalah salah satu tokoh atau bahkan satu-satunya yang kelihatannya dekat dengan presiden, tetapi dia tidak mau masuk ICMI. Karena ICMI pada saat itu kan memang di balik layar kelihatannya di depan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia bagus, tapi di balik layar sebenarnya itu digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengkooptasi para intelektual ini. Gus Dur tahu apa istilahnya orang Jawa tuh tahu sebelum tahu kan, biasanya Gus Dur itu ya tahu sebelum orang-orang tahu. Gus Dur tahu, nggak mau dia masuk di ICMI, makanya dia memperkuat PBNU lewat menjadi ketua itu. Dan ketika nanti Gus Dur harus ada terus di situ, PBNU ini nggak bisa dikooptasi, begitulah kira-kira Soeharto mengatakan pada saat itu. Nah, pas tahu itu tertantang Gus Dur, malah mau maju lagi, dan itu lumayan seru karena yang dipasang untuk melawan Gus Dur ini adalah siapa? Abu Hasan. Orang tidak selevel lah sama Gus Dur sebenarnya, tapi beliau adalah bisnismen dari Jambi ya, kalau nggak salah Sumatera lah gitu, dan itu mendapatkan support luar biasa dari pemerintah. Tapi alhamdulillahnya Gus Dur saat itu menang
Dan itu anak-anak muda yang paling senang pada saat itu, karena memang Gus Dur ini kontroversial juga kan. Di dalam tubuh NU juga ada banyak kiai-kiai yang kadang-kadang jengah dengan apa yang dia sampaikan karena terlalu visioner pemikirannya. Yang senang itu anak-anak muda seperti teman-teman di sini tuh. Jadi yang senang sekali pada saat itu anak-anak muda, dan mereka bilang dengan terpilihnya beliau sebagai ketua PBNU, Soeharto akan mundur gitu kan. Jadi benar-benar ini ya. Itu tahun 1994 dan Soeharto mundurnya tahun 1998. Jadi sekitar 4 tahun pasca itu. Nah, dalam keterlibatan sosial maupun politik itulah dipakai oleh Gus Dur untuk menyuburkan 3 pilar demokrasi tadi. Tidak hanya di situ, beliau mencontohkan di dalam kehidupan keluarganya. Anak-anaknya semua 4 perempuan, dan anak-anaknya itu diberikan, nampaknya gitu ya, diberikan kebebasan memilih, kemerdekaan untuk bisa menempuh pendidikan di mana saja walaupun mereka perempuan. Kan tidak banyak orang seperti Gus Dur pada zaman itu, di mana semua anak perempuannya itu boleh kemanapun gitu ya. Saya waktu mendapatkan beasiswa ke Amerika itu, bapak saya tuh dijadikan omong-omongan di kampung itu. Bahkan ada yang langsung ngomong, kok berani sekali anak perempuan disuruh ke sana, nanti kalau pulang-pulang kafir gimana gitu. Maksudnya alam pikiran rakyat kita saat itu kan, itu tahun 99. Nah, Gus Dur kan Mbak siapa? Yang pertama Alisa itu kelahiran tahun sekitar 73 atau 71 mungkin ya. Yang nomor 3 77 Mbak Anita. Jadi kan berarti kakak kelas saya jauh. Dia sudah membebaskan. Karena Gus Dur sendiri latar belakang pendidikannya tidak hanya di agama ya. Beliau itu memang kalau dilihat dari pendidikan formal, pada saat SMP, SMA konon katanya suka bolos gitu. Pada saat umur 12 tahun beliau itu sudah patah tangannya 2 kali karena suka naik-naik. Karena suka naik-naik ya, Ad-Dakhil, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, pendobrak. Memang sudah kelihatan di diri pribadinya dengan nama itu gitu. Kemudian waktu di Mesir, beliau kuliah di Mesir itu kan tidak selesai karena merasa, loh saya udah menguasai bahasa Arab, sekarang dites lagi, lebih baik dia sering bolos. Kemudian ke Irak kan, ke Baghdad ya, menyelesaikan. Lalu setelah itu beliau pernah ke barat, ke dunia barat, ke Eropa, Jerman, Belanda, dan beliau di sana tidak membawa diri sebagai anak orang yang hebat ya, karena di sini berdarah biru dan orang tuanya menteri agama pertama. Coba, menteri agama ya, pejabat tinggi lah ya, menteri agama. Tapi di sana malah pernah bekerja sebagai tukang cuci, laundry kalau kita sekarang. Jadi orang tukang cuci, kalau di buku-buku ini misalnya tukang cuci Binatu tuh kayak laundry gitu. Karena di sana kan ada banyak mesin-mesin laundry. Jadi kehidupan beliau itu tidak hanya, menurut saya ya, karena ada orang yang hidupnya front stage-nya beda dengan backstage-nya. Artinya ketika menjadi tokoh di depan, dia mungkin gitu ya, pencitraan, tapi di keluarga tidak terlalu berhasil di belakang layar. Kalau Gus Dur kayaknya tidak seperti itu, tidak pencitraan. Jadi nilai-nilai itu sudah integral dalam dirinya beliau yang tadi yang kita sebut dengan kebebasan dan persamaan, pemerintah terbuka, kedaulatan rakyat. Nah, jadi menurut beliau tidak hanya demokrasi itu berada pada nilai-nilai Islam, tetapi Islam sendiri sangat berkontribusi bagi munculnya demokrasi. Karena seringkali kan begitu, kita merasa karena istilah itu tidak ada di dalam Islam, lalu kita anggap bahwa istilah itu adalah istilah Barat, berarti non-Islam gitu ya. Sama dengan istilah kesetaraan gender dan sebagainya. Ya memang itu istilah keilmuan sosial kan, bukan istilah Al-Quran, bukan istilah agama. Tetapi karena kita menganggap agama ini Islam itu ya'lu wala yu'la alaih, maka kita harus meyakini tidak ada sejengkal pun dari urusan kehidupan manusia ini yang sebenarnya tidak diatur di dalam agama. Tergantung kita sebagai orang Islam mau menggali apa enggak. Nah, sayangnya
orang-orang yang lebih banyak membaca dan lebih banyak menulis di luar sana yang lebih cepat menggali nilai-nilai Islam, sehingga mereka menemukan konsep demokrasi, konsep equality dan sebagainya. Kemudian kita yang memiliki itu akhirnya kemudian, lah itu kan punyamu, padahal dia itu juga mengambil dari nilai-nilai yang ada di dalam agama kita. Nah, jadi menurut beliau ada beberapa alasan mengapa Islam itu disebut sebagai agama demokrasi. Pertama, Islam adalah agama hukum. Jadi hukum itu kan tidak pandang bulu seharusnya ya, idealnya. Dan Islam itu adalah agama hukum. Artinya bahwa karena dia agama hukum, syarat dengan aturan-aturan hukum, maka Islam berarti tidak membedakan orang atas dasar apapun, atas dasar warna kulit, etnis dan sebagainya. Dan masa kita tidak bisa membedakan orang, Bu? Ya tentu dalam setiap level atau segala sesuatu kepentingan dalam kehidupan sosial itu tidak bisa terlepaskan. Tapi kita harus punya standar yang lebih objektif. Itu maksudnya, bukan berarti semua orang di tribun harus boleh masuk di sini semua untuk bekerja, kan nggak mungkin juga. Karena mereka membutuhkan mungkin misalnya cuma 5 pegawai. Tapi persamaan di depan hukum, persamaan depan aturan itu tidak melihat apakah dia laki, perempuan, Islam, non-Islam, sasak, non-sasak, tetapi ada standar yang lebih objektif. Ya kalau masuk di tribun, dia apa? Harus bisa nulis berita kan? Harus bagus di dalam menulis berita, mau kemana-mana untuk mencari berita. Ya itu standarnya, gitu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Nah itu yang diperjuangkan Gus Dur, dan yang sekarang ini sudah semakin ini ya. Sebenarnya kita tidak mau memburuk-burukkan keadaan juga sebenarnya. Di satu sisi ada kemajuan, tapi di sisi lain juga ada kemunduran. Kalau saya lihat proses penerimaan pegawai negeri kan sekarang udah lebih objektif nggak sih? Saya nggak tahu juga, karena melalui CAT dan sebagainya itu kan sudah lebih objektif dibandingkan dulu. Tiba-tiba kita tidak tahu SK-nya si A tiba-tiba keluar aja, dan siapa itu, ternyata anaknya si Hanu dan si Hanu gitu kan. Tapi sekarang kan udah lebih objektif ya. Ya kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu, tapi saya kira udah ada sistem yang memang lebih terbuka. Dan apakah demokrasi itu sesuatu yang final? Demokrasi itu sebuah proses menurut Gus Dur. Jadi tetap harus kita upayakan, karena itu tadi orang-orang yang menjalankan demokrasi ini adalah orang-orang yang ya punya hawa nafsu lah, kepentingan. Dulu mungkin saat saya belum jadi pemimpin Tribun News misalnya, saya nggak apa-apa 2 periode saja atau 1 periode. Ternyata enak ya. Ya Allah, enak banget gitu. Bingit-bingit gitu kan. Akhirnya aduh 3 periode nih, cari cara segala macam lah caranya kan. Ya kita semua tahu gimana lah gitu ya. Entah dengan melalui saya sendiri atau anak saya suruh kamu lah jadi anu lagi gitu misalnya. Nah itu kan berarti demokrasi yang awalnya kita pegang karena kepentingan tadi akhirnya luntur. Makanya tidak boleh berhenti memperjuangkan demokrasi ini, karena yang menjalankan demokrasi ini manusia, bukan malaikat gitu loh. Karena malaikat tidak akan menyalahi perintah Tuhan. Kalau kita manusia hari ini baik, besok tidak baik atau apa, itu sesuai dengan kepentingan, maka perlu terus diperjuangkan. Nah alasan kedua, Islam itu memiliki asas permusyawaratan, ya kan? Asas permusyawaratan dalam segala hal yang kita hadapi, baik itu pada aspek hukum keluarga, misalnya waris misalnya, itu sebaiknya dimusyawarahkan gitu kan. Kalau tercapai kata mufakat lebih baik setelah mengetahui bagian masing-masing waris, biar tidak terjadi pertengkaran misalnya, dan berbagai hal. Nah sedangkan salah satu pilar demokrasi itu tadi keterbukaan, permusyawaratan, mufakat. Jadi tidak ada nilai yang nyambung gitu, ada benang merah antara Islam dengan demokrasi, sehingga tidak perlu dihadap-hadapkan gitu. Kemudian yang ketiga, Islam itu datang untuk islah gitu, untuk memperbaiki kehidupan. Dan prinsip demokrasi juga itu dianggap sekarang sebagai model di mana prinsip inilah untuk sementara paling baik di dalam mengatur kehidupan orang yang banyak, orang yang beragam. Kan kita ini beragam ini sebagai sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Lah bagaimana kemudian kita mengatur keragaman ini? Nah, demokrasi. Nah, ada banyak orang mengatakan bahwa
Islam sudah menjelaskan bagaimana bentuk negara gitu ya, bagaimana bentuk politik di dalam sebuah negara. Menurut Gus Dur belum ditunjukkan mana yang persis harus seperti itu, selama itu memberi kebaikan, karena proses pemilihan pemimpin bahkan setelah meninggalnya Nabi Muhammad yang baru saja belum terlalu jauh gitu ya, salafus soleh, pemimpin khalifah kan beda-beda. Ada yang melalui baiat, ada yang melalui penunjukan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq kan baiat, lalu Abu Bakar As-Siddiq menunjuk, Umar bin Khattab penunjukan. Ada juga yang melalui ahlul hali wal aqdi, mungkin seperti DPR kita zaman sekarang kan beda-beda. Mana yang terbaik ini gitu, nggak ada format yang jelas gitu. Nah, maka di dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan 5 kebutuhan dasar yang harus dipertahankan gitu, yang harus diperjuangkan, yaitu yang terkait dengan jiwa itu ya, hifdzul akal, hifdzul nafas, jiwa, hifdzul akal, pikiran, hifdzul mal, harta, terus kemudian hifdzuddin terakhir, hifdzun nasab, keturunan. Jadi 5 inilah yang harus diselamatkan di dalam kehidupan kita. Dan yang namanya politik atau pemerintah itu tugasnya adalah memastikan ke-5 kebutuhan ini terpenuhi, karena ini kebutuhan daruriyat, bukan lagi hajat atau tahsiniyat, kebutuhan yang paling primer yang harus dimiliki oleh masyarakat atau manusia, kita individu, rakyat. Nah, Islam itu memberikan ajaran yang mendasar itu terkait dengan ini. Dan ini menurut Gus Dur, pemerintah yang berdasarkan demokrasi yang tadi ya, ada kedaulatan di tangan rakyat, keterbukaan pemerintah, dan ada kesamaan, perbedaan dan kemerdekaan dan kesamaan, itu bisa menjamin itu, bisa menjamin terpenuhinya apa yang diamanatkan oleh ajaran Islam ini. Jadi itu, kemudian apalagi inti yang ingin saya sampaikan sebelum kita diskusi lebih lebih mendalam. Namun ada hambatan gitu ya, ada hambatan menurut beliau. Kenapa demokrasi dan Islam itu seringkali ada sebab, bukan ada hambatan, seringkali tabrak-tabrakan, dianggap berbeda gitu ya, dianggap Islam adalah ajaran yang samawi gitu ya, demokrasi itu adalah yang sekuler gitu. Nah, menurut beliau karena kita menganggap bahwa Islam itu ada kan sumbernya kitab suci, dan kitab suci ini tidak bisa dirubah-rubah gitu ya. Kitab suci itu pasti qot'i, pasti kebenarannya. Sedangkan demokrasi ini kan tidak bersumber dalam kitab suci, tetapi bersumber dari pemikiran-pemikiran yang sudah dianalisis berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan oleh karenanya bisa dirubah-rubah. Padahal menurut beliau, kalau memang kita anggap bahwa Islam itu sebagai sesuatu yang menjadi sumber bagi kebenaran, maka dia bisa memayungi. Memang dia tidak berada dalam posisi yang sama, tetapi dia memayungi bagi nilai-nilai yang tadi, selama itu menjanjikan kemaslahatan. Nah, kemudian ke depan menurut beliau bahwa apa yang harus kita perjuangkan terkait dengan demokrasi ini setidaknya 3 hal. Pertama, pengembangan wawasan kebangsaan, yaitu dengan cara menolak segala bentuk eksklusifisme dan sektarianisme tadi, karena terkait dengan persamaan dan kemerdekaan tadi ya, kebebasan persamaan. Jadi sektarian, primordialisme, eksklusivisme itu adalah masa lalu gitu menurut beliau. Jadi ke depan ini anak-anak muda, Gen Z, yang nanti akan menghadapi bonus demografi ini nih sudah melepaskan cara berpikir seperti itu, sudah harus mulai inklusif, mau berbaur, boleh berorganisasi di PMII, Himah, NW atau NWDI gitu ya. Harus hati-hati ngomong NW sekarang karena ada NWDI lagi ya, harus dua-duanya disebut biar persamaan. PMII, HMI, MPO, terus IMM gitu, boleh, itu perlu ya, perlu karena perlu klasterisasi kan kita ini, karena kalau harus
jadi ruangan besar sekali itu sulit dikontrol. Kayak Anda kuliah itu ada kelas A, kelas B, kelas C, itu hanya klasterisasi. Tapi harus bergaul, harus berdiskusi, saling mendengar. Anak PMI mendengar anak HMI. Kita orang Islam mendengar non Muslim. Ini tidak boleh eksklusif. Karena pengalaman kita masing-masing itu berbeda. Laki-laki mendengar perempuan, perempuan mendengar laki-laki. Nggak boleh Anda sebagai pemimpin dalam keluarga, karena saya leader, saya tidak usah mendengar perempuan. Itu eksklusif namanya. Eksklusif dan diskriminatif, gitu ya. Nah ini ke depan nggak boleh, baik dalam level keluarga tadi antara laki-laki maupun perempuan, maupun dalam kehidupan yang lebih besar. Maka ke depan ini cari beasiswa sampai ke Cina, sampai ke Polandia, sampai segala macam. Itu enggak apa-apa, pergi aja kemana-mana dalam rangka itu tadi ya. Yang kalau istilahnya Gus Dur dalam salah satu bukunya, Muslim Cosmopolitan, Islam Cosmopolitan, kosmopolitanisme yang mau membuka diri pada dunia global. Jangan dalam tempurung membuka diri. Nah, untuk membuka diri kan perlu penguasaan bahasa gitu. Belajar bahasa sebanyak-banyaknya. Gus Dur juga adalah penguasa beberapa bahasa. Kemudian menghindari itu, yang kedua yang perlu kita perjuangkan adalah mengupayakan civil society yang berdaya. Jadi kita boleh tidak menjadi pejabat, jadi rakyat biasa, tapi jangan jadi rakyat biasa yang lemah. Itu harus punya daya tawar, harus punya gengsi gitu. Jadi Gus Dur itu adalah salah seorang yang tidak biasa dikuasai oleh Soeharto. Padahal ya, jadi saya ketawa lagi pas baca itu. Jadi sekarang itu kadang kita boleh ngambil uangnya, nggak boleh milih ya. Kalau nggak mau milih, uangnya saja diambil boleh kok. Gus Dur itu ternyata katanya buku ini ya, beliau ini kan bukan orang yang memanfaatkan posisi. Jadi beliau itu tidak hidup dalam kemewahan. Jadi ketika mau membangun rumahnya di Ciganjur itu harus dibantu oleh saudara-saudaranya untuk membebaskan tanah di sampingnya itu, karena beliau mau mendirikan pesantren. Dan nggak selesai-selesai rumahnya itu. Akhirnya katanya Soeharto, ini saya kesempatan ini membantu Gus Dur. Saya bantu dia biar dia mengikuti kata-kata saya. Dibantu bangun rumah sampai selesai, dan dibangunkan masjid kecil, karena dari ratusan masjid yang dibangun saat itu untuk mengambil hati umat Islam, ternyata tidak berhasil. Hanya uangnya diambil, dia tidak berhasil tetap melawan Gus Dur untuk hal-hal yang tidak bisa beliau terima. Jadi ini kan sudah sangat sulit mencari tokoh seperti ini. Sulit kita, nggak sama dengan kita main pecat gitu kan, terus atau apalah gitu misalnya gitu ya. Jadi ini harus nilai seperti ini yang kematangan di dalam berpolitik dan punya standpoint yang tegas gitu, punya standpoint. Itu Gus Dur. Jadi kita menjadi civil society jangan gampang dibeli, gitulah maksudnya ini ya, intinya. Jangan gampang dibeli. Siapa yang benar-benar kita pikir akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, ya itulah kita pilih. Silakan gitu ya, silakan, tidak ada mempengaruhi di sini. Tapi kita punya daya untuk mengamati, untuk menilai siapa yang sekarang bisa membawa kita ke arah negara yang lebih demokratis. Silakan. Lalu terakhir yang ketiga, tadi masih ada kaitan dengan yang depan juga sebenarnya, penghargaan terhadap kemajmukan masyarakat Indonesia, pluralisme. Jangan semuanya dianggap seragam. Jadi pluralisme ini harus masuk di dalam sendi-sendi kehidupan kita, baik di dalam penelitian ya. Sebagai akademisi saya sering mengkritik itu kalau ada pertemuan-pertemuan lembaga-lembaga penelitian, saya bilang janganlah segala sesuatu tuh diwakili oleh data-data dari suku yang paling besar di Indonesia ini. Terkait apa? Terkait misalnya bagaimana memberikan beasiswa LPDP kepada anak-anak muda. Kadang-kadang suara orang-orang mayoritas lebih didengarkan, tapi suara minoritas seperti kita tidak didengarkan. Kemudian kita kadang melakukan penelitian yang menjadi informan hanya laki-laki, perempuan dikesampingkan. Sampai kapan perempuan harus dilibas ya, dikesampingkan di dalam produksi ilmu pengetahuan?
kalau kita tidak memulai bagaimana mencoba mendengarkan mereka dalam setiap aspek kehidupan kita gitu. Nah ini yang kita maksud dengan bagaimana pluralisme, keragaman itu tetap kita hargai di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kalau saya sebagai akademisi mungkin caranya seperti itu. Dengan pengkajian-pengkajian itu harus saya dengar suara orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak bersuara, sehingga kita bisa menarik atau memproduksi ilmu pengetahuan dari cara pandang mereka, tidak diwakili hanya oleh tokoh agama dan sebagainya. Teman-teman yang wartawan juga mungkin begitu, ada caranya. Teman-teman yang LSM dan sebagainya. Jadi pluralisme ini tidak bisa kita tolak, ini adalah destiny ya, nasib dan takdir yang kita hadapi, dan bagaimana kita merayakan, menghargai perbedaan itu, ini pluralisme atau keragaman inilah yang perlu kita perjuangkan bersama-sama, dan itu namanya memperjuangkan nilai demokrasi yang mungkin bisa kita ambil dari keteladanan yang dicontohkan oleh Gus Dur. Saya kira itu untuk pemantik diskusi kita, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit masukan bagi diskusi kita selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih betul, luar biasa, banyak sekali tadi sudah diuraikan. Dan saya lihat catatan saya ini, saya nggak bisa baca lagi catatan saya. Saya ada sendiri. Ya, jadi tadi sudah diuraikan bagaimana tadi karakter kepribadian profil Gus Dur yang kita tahu bersama. Ada sosok yang pendobrak tadi, yang kontroversial juga, kemudian punya pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang membuat orang yang tidur jadi bangun. Jadi kaget, itu pada seperti itu gitu kan. Dan sebelum ada sekarang viral, kata-kata viral, Gus Dur sudah membuat sesuatu yang viral sejak dulu gitu kan, bikin heboh gitu kan. Misalnya kayak yang bahkan ada kelompok-kelompok yang tidak suka juga dengan pemikiran Gus Dur gitu, dan itu menjadi memberi warna dinamika di Indonesia. Dan tadi sudah termasuk yang menyentuh pertama itu Gus Dur orang yang setia. Ini yang punya niat itu yang harus Gus Dur ya, jadi dikunci dulu. Kemudian juga ada soal belajar bagaimana kita harus memahami. Kalau saya catat Bu dari paparan tadi itu ada satu pemikiran Gus Dur yang melekat di Tribun, soal keberagaman itu. Tribun ini punya tagline itu mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi Tribun itu memotret Indonesia itu bukan hanya di Jakarta, tapi dia itu adalah dari kekuatan-kekuatan lokal di Indonesia ini, keberagaman tadi itu dihimpun, itulah yang jadi tagline dan spirit keberagaman Tribun ada di situ. Jadi spirit keberagaman itu mata lokal menjangkau Indonesia. Semua Tribun punya tagline seperti itu. Jadi spirit keberagaman termasuk kesetaraan. Bahkan ini terinternalisasi dalam bagaimana pemberitaan-pemberitaan kita di prinsip-prinsip kerja jurnalistik juga. Kita harus sekarang kita melakukan kelokalan. Jadi apa yang hebat di Lombok, apa yang hebat, makanya Tribun buka cabang di mana-mana Bu. Jadi termasuk di Papua yang belum buka cuma Papua Pegunungan, karena di sana bukan akses agak tepi jurang juga di sana. Teman wartawan ditempatkan di sana. Jadi spirit ini yang tadi Pak tadi itu juga kita menjadi, kami di jurnalis juga meneladani Gus Dur, termasuk egaliter, kesetaraan tadi itu, termasuk dalam prinsip gender. Nah, ini yang menarik. Kemudian sosok Gus Dur ini tentunya tidak kontroversinya yang sering kita ketahui ya dari teman-teman GZ itu, dia ada statement yang ada yang terima dan tidak terima gitu. Dan ini mungkin kita perdalam lagi sebelum nanti teman-teman silakan bertanya ke Bu Prof tentang sosok Gus Dur dan apa yang dalam konteks kita kekinian, apa yang perlu kita terapkan saat ini. Apa dengan kita dipertontonkan dengan panggung politik yang luar biasa. Kalau bagi saya itu etika sudah mulai ditinggalkan. Nilai-nilai ini sudah seperti tidak penting. Politik ya pragmatis saja, yang penting kamu dapat berapa kursi, saya dapat ini, kapling-kaplingan aja.
Setidak beretika gitukah politik kita? Nah, ini dijawab saya Bang Yusuf Tantowi. Jadi nanti kita akan pelajari sedikit Bang Ucup pematik diskusi lagi soal Ini Gus Dur ya. link live-nya nih. Teman-teman bisa nanti bertanya ke Bu Prof, siapkan pertanyaannya ke Bu Profesor Nanti, Ben. sama Bang Yusuf Tantowi. Tapi sebelumnya Bang Yusuf kita minta untuk ya, mic-nya sudah di depan Bang. Cuma itu Open harus mic. dipegang erat. Bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Senior Profesor Dr. Fatul Barakatun PhD. Sebenarnya beliau sudah tadi merangkum semua ya pikiran-pikiran Gus Dur. Kita hanya mengungkapkan rukun syarat saja karena itu beribu. Ya. Dan saya hormati juga teman-teman koordinator Gus Dur yang Lombok Tengah, ada itu Dery, ada Pak Hamdi ini koordinator Gus Dur yang Lombok Barat, sudah hadir di tempat ini. Pak Kades Kebon Ayu juga hadir. Beliau ini ketua panitia penanaman pohon besok di tempat pembuangan sampah atau TPA Kebon Pohon ya. Dan yang saya hormati juga pimpinan Tribun Lombok. Terima kasih atas kerjasamanya untuk diskusi siang hari ini. Ini diskusi waktu orang istirahat sebenarnya, tapi pikiran Gus Dur yang luar biasa beratnya gitu kan. Ini sengaja mungkin Bos Tribun ini membuat acara siang-siang ya. Oke, kita persingkat saja ya. Kalau bicara pemikiran Gus Dur ini kan sangat banyak dan sangat kompleks gitu, maka perlu disederhanakan gitu. Makanya teman-teman Seknas Gus Durian itu disederhanakan menjadi 9 nilai gerakan gitu kan. Tadi juga disebut ada kesetaraan, ada keadilan, ada kebebasan, ada kemanusiaan, ada satriaan, budaya lokal dan macam-macam itu. Ada 9 nilai itu dirumuskan menjadi 9 itu karena yang dipikirkan, yang dibicarakan, yang didiskusikan, yang digagas oleh Gus Dur itu kan sangat luas, sangat kompleks gitu. Kalau kita baca tulisan-tulisannya atau statementnya di media itu kan sangat luas sekali gitu. Karena itu disederhanakan jadi 9 itu. Nah, mungkin saya nyebut 3 saja dari situ terkait dengan etika demokrasi yang kita bahas hari ini tentang Gus Dur sering menjelaskan tentang demokrasi politik gitu, atau politik demokrasi. Bukan hanya demokrasi secara secara harfiah ya, tapi Gus Dur inginnya substansial gitu. Jadi siapapun bisa menjadi siapapun selama dia mampu, kan intinya demokrasi seperti itu. Jadi Gus Dur kemana-mana, mungkin orang yang paling pertama dan konsisten istiqomah mengkampanyekan demokrasi atau memperkenalkan demokrasi ke pesantren-pesantren itu Gus Dur itu. Ini kan istilah asing kan, tapi oleh Gus Dur dibahasakan menjadi bahasa-bahasa agama di pesantren-pesantren itu. IKI itu dulu bingung itu demokrasi itu. Karena itu istilah barat, itu istilah orang kafir kan. Oleh dibahasakan oleh Gus Dur, demokrasi begini gitu. Nah, dia akhirnya kemudian dia menjadi inspirator kan, orang-orang pesantren di keluarga besar NU menjadi inspirator dari bagaimana juga mempertemukan istilah-istilah barat itu menjadi istilah-istilah yang mudah dipahami orang pesantren. Jadi gagasan Gus Dur, nilai-nilai yang diperjuangkan demokrasi politik itu ya sekarang kita nikmati setelah reformasi kan, setelah otonomi daerah gitu. Sekarang kita nikmati.
Kalau Gus Dur nggak kerja keras, melawan otoritarisme aparat negara, ya kita nggak tahu sampai hari ini apakah kita bisa menikmati otonomi daerah ya, yang semua orang bisa nyalek, bisa jadi kepala desa, bisa menjadi bupati gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Nah itu salah satu warisan Gus Dur itu ketika dia konsisten memperjuangkan demokratisasi politik, terus kemudian dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan kesetaraan di depan hukum gitu. Kan selama ini sebelum-sebelumnya itu kan kayaknya susah sekali ya rakyat kecil itu yang terkait dengan urusan dengan hukum itu, terutama dengan aparat atau kelompok-kelompok elit itu kan susah sekali itu. Susah sekali itu. Makanya di masa Gus Dur sekarang kita heboh-heboh mengetahui itu sebenarnya Gus Dur di masanya dia walaupun periodenya tidak sampai 2 tahun gitu, tapi kita bisa menikmati buah yang disebut dengan MK sekarang itu, Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini kan tugasnya berarti perundang-undangan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, kan itu kan, mana yang merugikan gitu. Selama ini kan perundang-undangan itu kan menguntungkan kaum elit kan, itu kaum elit, kalau bahasanya sekarang itu oligarki gitu. Nah itu walaupun mungkin ada yang mengatakan belakangan ini jadi mundur ya demokrasi kita karena ditumpangi oleh kepentingan politik kekuasaan, tapi kita perlu ingat hajatannya, niatnya itu adalah bagaimana rakyat bisa menggugat produk hukum itu melalui persidangan Mahkamah Konstitusi, kan itu dia. Selama itu merugikan kepentingan umum. Makanya menarik tulisan yang di sini yang utama itu pengabdian kepada kebenaran dan kepentingan umum itu. Kebenaran dan kepentingan umum itu. Gus Dur selalu mewacanakan itu, mengkampanyekan itu, termasuk di pengajian-pengajiannya di kampung-kampung itu, pentingnya menyuarakan kebenaran di atas kepentingan umum gitu. Kalau kebenaran saja tetapi tidak mewakili kepentingan umum kan juga nggak lengkap rasanya. Atau kepentingan umum kami tidak dilakukan secara benar atau baik, itu kan juga nggak lengkap gitu. Jadi maka Gus Dur sangat konsen bersuara pentingnya persamaan di depan hukum. Yang ketiga menurut saya adalah keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu juga kan masuk di 9 nilai perjuangan Gus Dur itu. Keadilan sosial ini Gus Dur karena saking konsennya, saking totalitasnya memperjuangkan keadilan sosial itu, dia sampai diberikan predikat sebagai bapak pembela keberagaman, tokoh bangsa pembela keberagaman, atau tokoh pluralisme gitu ya. Apalagi tokoh pejuang pluralis dan macam-macam ya, kemajemukan, bapak kemajemukan. Banyak sekali predikat-predikat yang diberikan oleh publik kepada Gus Dur karena totalitasnya memperjuangkan keadilan sosial, terutama kelompok minoritas. Gus Dur membela Ahmadiyah, Gus Dur membela Inul Daratista. Ya, Bukan goyangnya, tapi karena ada kekerasan. Sampai Gus Dur dilengsarkan tetap mengadunya ke situ gitu. Saking Gus Dur dilihat ikhlas gitu. Makanya sekarang buah-buah perjuangan Gus Dur itu juga ya bisa disebut dinikmati oleh jaringan Gus Durian, sehingga sampai di mana-mana kalau nyebut Gus Durian itu bisa diterima. Coba kita lihat ini. Saya baca kemarin postingannya Seknas Gus Durian tahun ini di 2023 ini yang kemarin itu sudah 55 titik yang melaksanakan haul Gus Dur. Coba bayangkan, ada nggak orang yang seperti itu di Indonesia? Tahun sebelumnya itu ada 66 titik, itu sedunia. Coba bayangkan, kemana anunya gitu ya, kiriman Al-Fatihahnya di mana-mana itu kan.
kiriman pahalanya, bacaan pahalanya itu bukan hanya dari komunitas muslim gitu, tapi non muslim juga gitu. Tinggal nanti tugas Tuhan untuk menyaring itu kan, yang mana yang diterima gitu. Saking cintanya umat itu, seluruh orang di dunia itu saking cintanya terhadap Gus Dur. Karena makanya membicarakan itu juga nggak ada habis-habisnya gitu. Sehingga katanya bahkan di kuburannya pun dia sudah meninggal, tapi orang di situ bondong-bondong ziarah, ternyata retribusinya itu bisa membiayai orang hidup gitu. Bisa membuat amal usaha oleh Tubuh Ireng. Sekarang kan kotak koin saja itu bisa sampai 2 miliar dalam 1 tahun. 1 tahun apa 1 bulan ya? Nah itu tidak dipakai oleh Yayasan Teguh Ireng untuk kepentingan internal gitu. Tetapi disumbangkan, termasuk saya jadi saksinya ya, ketika gempa Lombok itu. Jadi teman-teman alumni Teguh Ireng itu dari dana hasil koin atau retribusi di makam Gus Dur itu dipakai untuk memberikan bantuan untuk korban gempa tahun akhir 2018 itu luar biasanya gitu. Nah dari hal itu maka ya tentu inspirasi Gus Dur ini menjadi mindset, menjadi mainstream kita berpikir dan bertindak ya termasuk untuk isu-isu kemanusiaan gitu ya. Mungkin besok teman-teman Gus Dur yang juga menanam pohon, ini kan nanti lokasinya itu kan di pembuangan sampah ya. Yang di mindset orang di luar itu kan wah bau minta ampun di situ gitu. Padahal kan nanti ketika dirubah menjadi hutan itu kan sesuatu yang sangat menarik. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus belajar dari guru bangsa Syekh Abdul Rahman Wahid untuk terus memperbaiki diri ya dari pikiran dan kebijakan-kebijakan serta tindakan-tindakan itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yusuf Tantowi atau Bang Ucup. Jadi tadi bagaimana pandangan-pandangan lain dari tokoh muda atau Gus Durian dari Bang Ucup ya. Besok gerakan jadi Amaliyah besok akan dilakukan dengan penanaman 1 juta pohon atau berapa? Oh, kades. Siap. 1 juta pohon. Jadi ini gerakan mencintai alam bumi ya. Besok saya itu ada juga gerakan melepas bibit ikan ya, supaya orang bisa mancing. Termasuk di kolam dan suka mancing di sini. Ya, teman-teman. Jadi tadi sudah luar biasa dipaparkan bagaimana sosok Gus Dur, dan yang paling melekat sosok Gus Dur di saya itu tuan guru yang lucu sebenarnya. Jadi saya mulai tertarik dari Gus Dur karena teman yang lucu-lucu. Tapi mohon maaf kami di sini tidak bisa melucu ya, jadi tidak bisa stand up comedy. Tapi Mbak Inaya jadi sekarang ambil Gus Dur garis lucu katanya. Ya teman-teman mungkin dari tadi sudah mendengar dan ingin bertanya. Dari tadi saya lihat wajah-wajahnya sudah ingin bertanya, sudah banyak sekali pertanyaan banyak ya. Ada yang ingin berdiskusi atau cuma berpikiran atau ingin menanyakan apa? Ini kan bukan tanya jawab ya, tapi silakan mungkin ada yang mau berstatement atau diskusi. Teman-teman di sini apa yang nilai Gus Dur yang kemudian bisa diterapkan hari ini, atau mungkin masih ada yang nggak paham sih sebenarnya teman-teman muda ini Gus Dur itu seperti apa sebenarnya, karena generasinya ada jauh juga Bu Prof ya. Silakan teman-teman, ada yang mau berstatement atau mau bertanya atau berpendapat ya. Silakan. Ya Pak Ustadz di belakang boleh maju. Penuh kotanya, kota-kota panjang. Bisa di sini aja, berdiri aja. Di depan. Di sini. Biar lihat kamera itu jadi biar gantengnya kelihatan. Silakan. Adep sini dari sini. Ini temuri dengan. Terima kasih.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para narasumber yang luar biasa. Ya. Yang pertama dari Ibu Prof. Dr. Atur Nuwardatun PhD dan Bang Yusuf Tantowi dan Pak Koordinator Gusdur Lombok Tengah ya. Terima kasih. Gus Durian. Sangat menarik diskusi kita pada sore hari ini. Jadi yang bertemakan meneladani etika demokrasi Gus Dur. Jadi seringkali kita memang diskusi itu bagaimana cara misalkan meneladani cara berpikir ataupun etika entah cara akan tetapi kenapa tidak sesekali kan kita berbicara masalah cara strategi kira-kira cek satu sesekali kenapa kita tidak tema diskusi kita itu karena seringkali kita kan diskusi itu seolah-olah mengajak untuk meneladani sosok etika Gus Dur. Kalau kita berdiskusi misalnya seperti ini atau seringkali kita berdiskusi kemudian baca buku, akan tapi action kita itu kan jarang kali. Bahkan sampai saat ini kita di sini kan jarang yang bisa kita katakan mohon maaf meneladani lah etika demokrasi Gus Dur. Kenapa tidak sesekali kita berdiskusi tentang bagaimana strategi supaya pemuda ataupun generasi hari ini itu meneladani etika Gus Dur, strateginya. Misalkan kita temanya itu strategi strategi untuk meneladani demokrasi Gus Dur. Jadi kita sebagai pemuda bukan hanya tahu bagaimana etika demokrasi Gus Dur, akan tetapi kita tahu bagaimana kita menjalankan ataupun mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu bisa ditanggapi dan saya minta tanggapan dari narasumber. Kira-kira semisal bagaimana tanggapan dari penyampaian saya tadi, dan kalau semisal itu ditanggapi dengan bagaimana strategi untuk pemuda hari ini dan untuk saya pribadi itu cara meneladani etika demokrasi Gus Dur. Karena kalau misalkan seperti meneladani kita mengajak seperti ini kan bisa saja kita berdiskusi dan bahkan membaca buku, tapi action kita kadang-kala luput atau jarang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Muhammad. Oh ya, nama saya Muhammad Iskandar Haris, perwakilan dari PJ IPNU Kota Mataram. Terima kasih. Jadi pertanyaan bagaimana kita sebagai generasi saat ini menerapkan nilai-nilai tadi Gus Dur yang dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebatas konsep atau sebatas wacana gitu ya. Jadi mungkin dalam pemuda mungkin bisa main game, bisa bagaimana meneladani dalam main game gitu kan, bisa jadi ada menghargai atau apa sih. Jadi karena generasinya Bu Prof, jadi sekarang ini teman-teman juga ada Gen Z ini kadang-kadang juga punya generasi dan punya tulisan tersendiri. Jadi kita juga apakah bisa diterapkan sebagai gamers yang Gus Durian atau bagaimana gitu. Jadi dalam bagaimana sih sebenarnya anak muda ini harus meneladani Gus Dur dalam praktik sehari-hari. Strateginya ya, strategi untuk meneladani Gus Dur. Untuk pemuda hari ini misalnya. Iya, untuk pemuda. Jadi gini, agar orang bisa mengetahui atau melakukan sesuatu itu kan ada tiga langkah paling tidak. Misalnya kayak gini, kita mau buat kue gitu ya.
Mau buat kue, agar bisa tahu caranya buat kue itu, yang pertama kita tahu dulu apa? Resepnya. Kan harus kita baca resepnya. Apa bahan-bahan kue ini? Bahan resep itu bahan maupun cara mengaduk, mengulen, kapan harus masuk, setelah minyaknya gimana, itu kan prosedur gitu ya. Nah, jadi bahwa yang pertama sekali yang kita lakukan agar kita bisa melakukan sesuatu untuk meneladani ataupun itu yang dinamakan tadi dengan literasi ya. Tahu resep itu, tahu, oh ini kalau bakso ada daging, ada ini, ada ini. Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari strategi itu. Gimana kita mau mengikuti kalau nggak tahu apa yang dimiliki oleh orang itu? Kan kita sedang berbicara tentang Gus Dur itu apa sih? Bagaimana sih beliau itu? Oh, tadi seperti yang saya bilang, beliau adalah orang yang setia, beliau adalah orang yang suka membaca. Tahu dulu kan kita, oh berarti dia ini orang yang begini. Nah, cara kita meneladani ini dengan mengetahui pertamanya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa mengetahui. Yang kedua, menginternalisasi. Segala sesuatu tuh setelah kita tahu, menginternalisasi. Menginternalisasi itu maksudnya tidak hanya sekedar kita baca, oh bahannya ini, dimasukkan di dalam pikiran kita dan menjadi tekad gitu loh. Karena saya ini kalau buat kue itu belum internalisasi, baru mengumpulkan resep aja. Senang sekali tuh kalau di Facebook. Saya ambil, saya personalize ya, resepnya saja. Belum internalisasi gitu, beli bahan-bahannya gitu. nggak memahami apa-apa, karena kadang nggak ada waktu juga dan nggak bakat juga. Nah, ini perlu internalisasi agar jadi kue itu, Mas, agar jadi diikuti apa tadi. Oh, kalau setia itu bagaimana ya, apa ya, ini perlu dari diri kita. Jadi tidak satu arah di dalam meneladani itu, ada aspek dari kita juga ya. Setelah mengetahui tadi, ada kesadaran dari kita internalisasi tadi. Oh, kalau saya ingin mengikuti keteladanan Gus Dur misalnya tadi, persamaan atau tidak mendiskriminasi orang itu, kira-kira gimana ya? Kita sendiri yang mencari apa sih hal-hal yang perlu saya lakukan agar saya tidak mendiskriminasi orang, agar saya menganggap orang ini sama. Misalnya saya sebagai ketua RT, berarti kalau ada bantuan PKH semuanya harus dikasih, bukan keluarga saya saja. Misalnya, ini kan tergantung posisi kita masing-masing, gitu ya. Tadi Anda sebagai pemuda, apa nih yang bisa saya lakukan? Itu namanya proses internalisasi. Lalu setelah internalisasi, memahami, kita mengimplementasikan atau membiasakan, dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu namanya masuk dalam langkah yang ketiga yang kita sebut habituasi. Jadi kita jangan tunggu sesuatu yang besar dulu. Misalnya tadi ya, ternyata Gus Dur itu setia, orangnya setia. Kan saya belum punya istri gitu misalnya, nunggu nanti. Ya dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Setia terhadap teman dulu, setia terhadap pacar kalau belum punya istri. Jadi dari hal-hal yang kecil yang dekat dengan kehidupan kita. Saya kira itu. Jadi perlu ada internalisasi, membangun kesadaran dari diri kita. Setelah kita tahu nilai-nilai apa tadi yang diperjuangkan Gus Dur, misalnya beliau tidak berbicara demokrasi. Salah satu kata-kata Gus Dur yang menarik sekali itu, saya tidak pernah menggunakan kata mungkin gitu, dia pernah. Ini dikutip di buku ini. Artinya apa? Gus Dur itu tidak sembarangan ngomong. Ya, mungkin itu kan karena kita tidak tahu persis datanya seperti apa. Mungkin kamu ini ya, mungkin kamu itu. Nah, kalau beliau harus berdasarkan pemahaman yang jelas dan literasi yang jelas, sehingga hampir tidak mau menggunakan kata mungkin katanya. Jadi ini kita teladani, sehingga kita nggak mungkin, kita tahu pasti, kita tahu dari A sampai Z-nya, baru kita mengatakan gitu. Agar apa yang kita sampaikan itu betul bisa diyakini oleh orang, karena kita sudah tahu persis gitu ya. Jadi itu menurut saya, jadi ada 3 langkah tadi. Kita mengetahui, ada literasi, ada internalisasi, dan ada habituasi. Itu strategi yang perlu kita lakukan di dalam melakukan apapun, tidak hanya ajakan terkait dengan keteladanan ini. Di dalam sehari-hari, kebiasaan apa sehari-hari, perlu langkah pertama itu harus tahu dulu kan pastinya. Mana mungkin kita bisa mengikuti jalan
Kalau jalan itu kita nggak tahu yang mana. Tadi mau ke sini saya minta Sherlock. Nah kan nggak bisa sembarangan saya jalan kalau nggak ada mengetahui petanya di mana tempat ini dan sebagainya. Jadi ini Mas, bukan terlepas dari strategi apa yang kita lakukan hari ini bagian dari strategi mengajak teman-teman muda lebih mengenali siapa sih sosok ini, apa yang pernah dia lakukan, apa yang orang lain bicarakan tentang beliau. Dan tadi seperti info-info dari Ucup tadi ya, dari Mas Ucup tadi, bahwa ternyata titik-titik di mana terbentuknya Gus Durian sudah semakin banyak. Beliau sudah lama gitu ya, lama meninggal. Mungkin kalau kita ini hari ini meninggal, 3 hari lagi orang sudah lupa siapa itu gitu ya. Kalau beliau malah semakin lama semakin banyak orang yang penasaran dan ingin mengetahui. Saya udah 2 kali datang ke makam beliau, betul tadi rame, selalu rame. Dan bahkan jalan menuju makam itu dulunya katanya di situ kosong, sekarang penuh dengan orang yang menjual pernak-pernik ya kaos Gus Dur lah, gantungan kunci segala macam. Itu benar-benar memberikan syafaat kepada orang, dan bahkan beliau sudah amal jariahnya luar biasa, baik dari segi pemikiran dan sebagainya. Ini hanya orang-orang tertentu gitu. Nah ini dari sini kita bisa meladani kan, setelah tahu begini, oh berarti saya selama hidup harusnya selalu berbuat baik, selalu bermanfaat untuk orang, jangan sampai menyakiti hati orang dan sebagainya. Walaupun itu mungkin sulit ya, karena Gus Dur itu menurut buku ini juga dalam keadaan sakit pun dia itu senang didatangi orang. Ini beliau ini Greg Barton ini menghindari ketika beliau diserang stroke waktu itu ya, dan hampir tidak terselamatkan, dan beliau kan dioperasi oleh dokter yang paling ahli. Tidak ada yang berani memberikan keputusan saat itu. Terus salah seorang saudaranya yang memberikan keputusan, saya lupa namanya, Umar, ya betul, Umar Wahid, harus dia dioperasi, insya Allah beliau selamat. Kemudian, nah dalam masa penyembuhan ini kan orang-orang nggak mau datang, maksudnya biar beliau istirahat. Tapi justru pada saat orang-orang nggak datang ini dia malah gelisah. Ketika orang datang ngajak bicara malah seneng, malah tambah sehat gitu. Nah itu kan nggak gampang punya kepribadian seperti itu ya, yang bisa kita teladani dari hal-hal yang kecil. Jadi salah satunya tadi ya, membaca biografi Gus Dur juga salah satu strategi. Ada pernik-pernik kecil yang mungkin bisa kita ikuti. Mungkin tidak semua kita bisa jadi presiden seperti beliau, jauh lah ya. Ya walaupun beliau tuh menurut banyak penilaian juga kebetulan juga ya jadi presiden, orang nggak sama sekali tidak menyangka. Dulu nggak pernah menyangka ya, nggak punya modal, partainya juga jauh suaranya dari PDIP, di mana waktu itu Megawati sebagai lawan beliau waktu pemilihan dan pemenang partai pemenang. Tapi kemudian ada poros tengah dan sebagainya, nggak nyangka. Sampai, nah ini yang di buku ini juga mengatakan bahwa kalau orang bilang bahwa Gus Dur itu wali dan tidak pernah kalah dalam melihat kenyataan apapun, menurut dia ada 3 momen di mana Gus Dur itu ya memang manusia yang sama seperti kita, nerdek dan sebagainya. Misalnya ketika saat itu dia betul-betul, orang lain kan tidak percaya dia harus maju, dan Mbak Yeni sendiri ragu waktu itu ya, orang yang terdekatnya beliau, tapi beliau tetap maju dan akhirnya alhamdulillah menang. Tapi beliau juga nerdek juga itu, sama seperti kita menghadapi segala sesuatu ya, ujian-ujian seperti Jadi saya kira begitu jawaban saya. Silakan teman-teman berdua mungkin bisa ditambahkan. Saya kira udah lengkap sekali ya. Kalau menurut saya ya, secara praktis mungkin maksudnya secara praktis bagaimana kita mau meneladani Gus Dur strateginya. Ya sebetulnya nilai-nilai yang dibawa Gus Dur itu kan sebenarnya sudah internal sebenarnya sebagai sifat manusiawi kita. Misalnya jujur. Gak ada orang mengatakan bahwa jujur itu perkara yang jelek gitu. Jadi itu sebenarnya sudah tinggal kita eksekusi saja sebenarnya Bu. Ya. Contohnya misalnya sekarang kita diserahi sama orang amanah, lalu kita
di batin kita pasti mengatakan kalau saya ingkar terhadap amal ini berarti saya berdosa. Secara spiritual kan gitu. Jadi Gus Dur itu otentik orangnya. Jadi substansial. Apapun itu, sampai hal-hal yang lebih besar, misalnya urusan kenegaraan, urusan kebangsaan itu selalu beliau berpikir substantif. Jadi kalau memang tidak ada mudaratnya itu jauh lebih besar daripada maslahatnya, maka bagaimanapun risikonya harus dipangkas. Teman-teman mungkin pernah baca, pernah dengar cerita bagaimana ketika di kepemimpinan beliau itu, di saat-saat beliau didesak oleh berbagai kalangan untuk memecat Jenderal Wiranto, di mana jenderal dalam waktu pada posisi itu dia bisa saja melakukan kudeta terhadap pemerintahan. Karena sudah diputuskan bahwa karena didesak oleh dunia internasional bahwa Wiranto itu salah satu pelanggar HAM berat di Timur Timur, maka Gus Dur itu diminta untuk memecat Jenderal Wiranto itu supaya Indonesia yang masa transisi itu bisa diterima di dunia internasional, sehingga dia di dalam 8 bulan saja kepemimpinannya itu dia keluar negeri itu sampai ratusan kali itu karena ingin mempertahankan Indonesia itu supaya nggak pecah. Tapi dalam kondisi seperti itu ada keberanian di situ Gus Dur. Artinya jujur dia, kejujuran, keberanian itu kan sifat-sifat alamiah yang manusiawi yang semua kita punya sebenarnya. Cuman bedanya Gus Dur itu adalah berani dia mengeksekusi, berani mengatakan tidak. Kalau sekarang kan sulit orang berkata tidak kan, sedikit agak paksa sedikit sudah berubah sikapnya kan. Konstitusi yang begitu dibela sama Gus Dur, kemudian masa ini kemudian menjadi nggak ada harganya gitu. Makanya dulu ada humornya Gus Dur ditanya dia sama wartawan, Gus, bagaimana menurut Gus Dur tingkat demokrasi hari ini? Waktu itu masih zaman Soeharto. Ibaratnya gini, dia bilang, pertanyaan gini, bagaimana tingkat demokrasi Gus Dur jika diibaratkan orang naik kereta dari Jakarta ke Surabaya? Kira-kira udah sampai mana demokrasi kita? Ya masih sampai Bekasi. Artinya belum jalan ini, keretanya belum jalan. Surabaya masih terlalu jauh. Saya kira hari ini harus dibalik itu humornya Gus Dur. Keretanya itu sudah sampai Surabaya, balik lagi ke Jakarta itu loh. Jadi itu sekarang demokrasi kita itu. Jadi konstitusi bolak-balik, aparat negara kemudian menjadi otoriter, memaksa dan lain sebagainya. Saya kira ini ancaman demokrasi kita hari ini. Ya nilai-nilai Gus Dur ini harus kita terus gaungkan. Jangan sampai kemudian apa yang sudah diperjuangkan Gus Dur selama seperti Bu Prof tadi yang bilang hanya 21 bulan kepemimpinan Gus Dur lebih banyak merubah situasi, dengan termasuk juga Mahkamah Konstitusi adanya masa Gus Dur, kemudian KPK juga termasuk adanya masa Gus Dur, Ombudsman juga adanya zaman Gus Dur. Hari ini kemudian orang-orang yang kita anggap sebagai pejuang demokrasi memanfaatkan demokrasi untuk kemudian membunuh demokrasi itu sendiri. Hari ini kemudian teman-teman mungkin yang Gen Z ini, anak-anak milenial ini mungkin sudah pupus harapan. Kalau Anda mau menjadi presiden ya harus dulu jadi anak presiden, begitu kan? Jadi syarat itu yang paling mudah seperti itu. Jadi terputus harapan-harapan untuk menjadi siapa itu. Hari ini dengan konstruksi hukum kita yang ada ini udah nggak ada. Ya kalau kamu mau jadi polisi harus ada teman polisi. Kalau bahasanya capres yang satunya itu harus ada ordal gitu. Ini kan demokrasi seperti ini yang diperjuangkan Gus Dur, bagaimana caranya supaya hal ini bisa dipangkas.
bisa dipangkas semuanya, tapi kemudian dengan dinamika demokrasi kita yang ada hari ini, maka semangat Gus Dur ini, semangat nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur ini untuk terus kita gelorakan, saya kira menjadi pilihan. Kita masyarakat sipil ini nggak boleh diam, termasuk mahasiswa, yang termasuk Gus Durian, nggak boleh diam. Jadi saya tambahan sedikit untuk isu masa kampanye ini, teman-teman, Gus Durian juga sudah menyiapkan ada namanya Gantu Pemilu Gus Durian. Jadi teman-teman bisa daftar nanti di gantunet.com. Di situ kalian bisa daftar dengan email, kirim ke saya, nanti saya forward ke adminnya. Di situ teman-teman bisa menjepret, bisa menjadikan HP itu menjadi intel kita masing-masing untuk kita laporkan ke ke situs ini. Bukan kita laporkan ke polisi ya, tetapi kita akan laporkan ke situs Gardu Pemilu Gus Durian, dan nanti kita akan pasca pemilu kita akan rilis seperti apa pelanggaran pemilu yang ada. Mungkin teman-teman melihat ada aparat yang berpihak, ada kekerasan dan lain sebagainya, ada manipulasi suara dan lain sebagainya. Tolong nanti itu dijepret. Kalau teman-teman belum daftar, silakan kirim di grup WA-nya Gus Durian. Nanti kita yang upload. Yang penting itu benar dan itu fakta, jangan takut. Hari ini kalau takut, maka kita tidak akan Gus Dur. mengorbankan demokrasi kita ini turun lebih rendah daripada demokrasi kita 98. Saya kira itu tambahan saya. Mungkin ada tambahan dari Bang Ucup. Saya sekarang. Gila aja. Dikit lah. Epilog. Ya, cara kita hal Gus Dur selalu menarik itu ya karena itu tadi membicarakan pikiran-pikiran Gus Dur yang kontekstual gitu, yang kontekstual gitu. Kan itu yang kenapa haul itu juga selalu menarik gitu. Kenapa selalu membincangkan Gus Dur itu selalu menarik, karena selain pandangan dan perspektif yang sangat luas dan kompleks, tapi juga selalu kontekstual gitu. Kayak hari ini gitu. Bagaimana masyarakat diperlihatkan oleh praktik demokrasi gitu, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Makanya ketika demokrasi yang diperjuangkan oleh Gus Dur atau nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan oleh Gus Dur itu menjadi kontekstual gitu. Nah, karena itu maka cara dan strategi untuk katakanlah mengamalkan perjuangan spirit perjuangan Gus Dur ya harus mengikuti zaman. Kalau hari ini waktu kita lebih banyak main media sosial ya, maka nilai-nilai perjuangan Gus Dur juga harus ditunjukkan di media sosial itu gitu. Sehingga media sosial tidak dikuasai oleh konten-konten atau informasi yang negatif atau hoax gitu. Begitu makanya teman-teman jaringan Gus Durian di berbagai daerah itu kan memanfaatkan media sosial untuk transformasi sosial kalau bahasanya Gus Dur dulu, yang diperkenalkan ke anak-anak muda NU yang di mana-mana itu membentuk LSM atau NGO gitu. Jadi satu-satunya LSM yang banyak bermunculan dulu itu kan ya dari NU gitu. Dari itu didorong oleh memang Gus Dur gitu. Termasuk yang di PBNU itu kita mengenal sekarang namanya Lapesda. Itu kan LSM gitu. NGO yang dibuat oleh Gus Dur untuk melakukan kajian dan pengembangan masyarakat yang juga harus kritis terhadap kebijakan negara gitu. Kan makanya program-programnya itu banyak kepada pendampingan masyarakat marginal, kemudian pemberdayaan pesantren, masyarakat minoritas, kan situ programnya. Nah, itu bagian daripada implementasi dari pikiran-pikiran Gus Dur tadi. Yang tadi misalkan keadilan sosial, kesetaraan di depan hukum, kemudian mendorong iklim politik yang demokratis gitu, atau politik yang demokratis gitu.
termasuk dengan melembagakan, karena tidak cukup hanya dibilang ngomong-ngomong kalau pikiran-pikiran itu tidak dilembagakan. Hanya omong-omong. Hanya omong-omong. Ombudsman itu kan memang tidak tidak meninggal. Iya. Banyak kata kuncinya yang bisa tiktokable gitu loh. Bisa di TikTok. Ombudsman itu kan tidak ada ininya, penangkapan ya. Tapi dia bisa memberikan peringatan, termasuk memberi nilai terhadap pelayanan publik yang tidak transparan, yang korup bahkan gitu, tinggal dilaporkan ke aparat penegak hukum gitu kan. Itu kan melembagakan pikiran-pikiran Gus Dur itu, termasuk dengan MK tadi itu, di mana ininya negara kalau undang-undang itu tidak hanya menguntungkan kelompok elit itu.